Pada bulan Januari 2021 lalu, Levpal merilis data survei tentang dana darurat di kalangan masyarakat Indonesia, dan hasilnya adalah 90,7% masyarakat Indonesia tidak mempunyai dana darurat, dan hanya 9,3% saja masyarakat Indonesia yang mempunyai dana darurat. Kok bisa ya itu terjadi? Padahal sejak kecil kita sudah diajari tentang menabung, bahkan sampai ada lagunya juga loh. Tapi kenapa kenyataannya dewasa ini malah justru sebaliknya? Mungkin bisa jadi itu karena pola hidup masyarakat yang terlalu konsumtif dan kurangnya literasi keuangan di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum begitu memandang penting arti dari sebuah tabungan. Khususnya dalam hal ini yang kita bahas adalah dana darurat. Pengertian dari dana darurat itu sendiri secara singkatnya adalah sejumlah dana yang sengaja kita cadangkan untuk keperluan darurat di masa depan. Banyak dari kita yang salah mengartikan dana darurat itu sama dengan dana tabungan, padahal itu berbeda. Kalau tabungan itu dana yang kita cadangkan untuk mewujudkan cita-cita kita secara spesifik, misalkan tabungan haji untuk ibadah haji, tabungan umroh untuk ibadah umroh, tabungan beli rumah untuk keperluan beli rumah, tabungan pendidikan anak keperluannya untuk pendidikan anak. Sedangkan dana darurat adalah dana yang kita cadangkan untuk membackup kebutuhan darurat kita. Misal nih, kita lagi-lagi enak kerja, kemudian tiba-tiba ada pandemi, dan mohon maaf, misal nih kita kena PHK. Maka sebelum kita mendapatkan pekerjaan kita lagi yang baru, kita butuhkan biaya hidup, dan biaya hidup itu nanti kita bisa ambil atau kita bisa gunakan dana darurat itu tadi untuk membiayai hidup kita sebelum kita mendapatkan pekerjaan baru. Jadi uang tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan anak kita akan aman, tidak akan kita gunakan untuk biaya hidup, karena biaya hidup di masa darurat ketika kita tidak mempunyai pekerjaan tadi sudah ada dananya sendiri, yaitu dana darurat itu tadi. Idealnya dana darurat itu kalau kita masih usia lajang adalah 3 kali pengeluaran bulanan kita. Sedangkan kalau kita sudah menikah, sudah berkeluarga, sudah punya istri, maka kebutuhan dana darurat kita idealnya adalah 6 kali kebutuhan bulanan kita. Sedangkan kalau kita sudah menikah, kita sudah punya anak, maka kebutuhan dana darurat ideal kita adalah 12 kali dari pengeluaran rutin bulanan kita. Dan cara untuk mengumpulkan dana darurat itu sendiri ada macam-macam caranya. Salah satunya nih, misal kita sisihkan 5% atau 10% dari income bulanan kita, itu kita alokasikan, kita tabung yang nanti kita gunakan sebagai dana darurat itu tadi. Tapi untuk persentasi pengumpulan dana darurat itu tadi bisa 5 atau 10% adalah bukan dana yang fix. Maksudnya gini, tergantung dari kepribadian kita masing-masing. Kalau kita bisa menyisihkan uang lebih dari 5%, lebih dari 10%, misal nih 20% dari income kita, mau kita simpan, kita tabung untuk cadangan dana darurat, maka itu jauh lebih baik karena semakin besar persentasi dari income kita yang kita cadangkan sebagai dana darurat, maka dana darurat kita akan lebih cepat terkumpul. Dan untuk tempat menyimpan dana darurat itu sendiri ada banyak sekali macamnya. Yang paling umum adalah di dana tabungan. Misalkan di tabungan bank kita, itu kita simpan misal nih ya 50% dari dana darurat kita. Kemudian 50%-nya lagi kita simpan dalam bentuk emas batangan mungkin, atau reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sendiri sudah punya dana darurat apa belum? Jawab di kolom komentar ya, nanti kita diskusi di sana. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.